gaji saya 1 bulan diambil nggak digaji selama mereka. Agennya ngambil $3.000 dari majikan, ngambil gaji saya nggak dikasih. Ya gimana saya bisa pulang? Tidak tahu apa yang terjadi sama saya, lebih baik saya meninggal. Sudah berapa tahun Ibu? Sudah 7 tahun di pemukiman sini. Terima kasih banyak, saya sangat bersyukur karena Bapak sudah peduli sama kami. Selamat datang Sobat Podcast. Bersama kami Indobai Podcast KBRI Beirut. Bersama saya Muhammad Lodang, host dari Indobai Podcast KBRI Beirut, akan berbincang-bincang dan memperkenalkan salah seorang wanita tangguh yang telah lama melanglang buana di dunia Syam atau di negeri Syam. Inilah sosok Ibu Diana. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya WNI asal Indonesia. Asli saya dari Sumbawa. Dan saya sebenarnya berangkat dari Indonesia, tujuan saya ke Syria untuk merantau sebagai TKW lah. Tapi konflik yang di Syria menyebabkan saya tersinggah di Lebanon sini dan memiliki 4 anak. Dan inilah anak-anak saya dan keluarga saya yang di sini yang berada di Lebanon sini. Dan sekarang ini kami ada di KBRI untuk pengurusan kepulangan kami. Say hello. Sawi marhaba. Sawi marhaba. Selamat datang Ibu Diana di podcast kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut. Selamat datang juga, dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak KBRI Beirut yang telah menampung saya, membantu saya. Selama ini bantuan mereka, bantuan beliau, saya tidak akan lupa seumur hidup dan sampai mati pun. Perjuangan beliau, mereka semua, seluruh staf KBRI memperjuangkan saya untuk kepulangan saya ke Indonesia. Baik kepulangan saya ke Indonesia maupun membantu saya dalam di sini selama saya berada di Lebanon sini, saya tidak akan bisa membalasnya. Sekali lagi saya mengucapkan nama saya memperkenalkan diri, maafkan saja. Saya memperkenalkan diri, nama saya Diana binti Ahmad Kadir, asal WNI asal Indonesia, WNI Indonesia, dan menetap di Sumbawa, yang berasal dari Sumbawa NTB. Oke, santai saja Bu Diana, kalau saya terlalu tegang atau biasa-biasa aja. Baiklah Bu Diana, saya mungkin akan menanyakan beberapa soal nanti ke depan buat Bu Diana. Sudah berapa lamakah Ibu Diana ini di Lebanon? Selama di Lebanon sudah dari semenjak tahun 2012 Pak. Dari tahun 2012 saya masuk, setelah kompleks Suriah saya masuk Lebanon. Berarti sudah sekitar 8 atau 9 tahun. Sekitar 9 tahun Pak. Ibu Diana meninggalkan Indonesia. Tidak Pak, maaf ya saya potong. Saya bukan meninggalkan Indonesia. Semenjak saya meninggalkan Indonesia dari tahun 2011. Tanggal 28 bulan 1 saya meninggalkan Bandara Jakarta Soekarno-Hatta menuju Suriah. Di Syria saya dipermainkan sama agen. Dengan kejadian itu saya bekerja dari Indonesia sebagai TKW. Selama setahun saya bekerja di Syria, ya selama setahun saya bekerja di Syria sana, saya sama agen tidak digaji satu kali pun. Sampai saya terjatuh sakit, gaji yang saya tahun itu saya pakai untuk berobat. Ketika saya sembuh dari sakit, saya dikirim ke Aleppo untuk menjadi pembantu di orang Kristen, orang Ortodok. Di situ saya bekerja sama mereka di Aleppo dari tahun 2012. Dari awal 2012 saya bekerja di situ. Belum ada 3 bulan saya di Aleppo, terjadilah kompleks di Syria. Kompleks yang begitu hebat, yang tidak mungkin terlupa seumur hidup saya mungkin. Okay. Tidak akan terlupa seumur hidup saya, di mana terjadi peperangan, di situ saya di bawah naungan peperangan. Okay. Di situ ketika peperangan itu yang terjadi, Ibu bagaimana bisa sampai ke Lebanon pada waktu itu? Pada waktu itu saya sama yang orang
Ortodoks itu yang dinamakan majikan. Saya mengungsi dari Syria sana bersama orang Ortodoks. Di perjalanan itu untuk menuju airport, saya begitu bagaikan sudah saya hari itu saya mati banget, sudah mati, nggak akan hidup lagi karena sudah seperti action Pak. Di situ saya melihat bagaimana bangkai manusia, orang-orang yang terbakar, meledakan yang begitu besar, sehingga diri saya apakah saya akan hidup ataukah saya akan mati. Itu yang sampai hari ini saya tidak akan terlupakan kejadian yang seperti itu. Itulah yang membuat saya keluar dari Suriah. Berarti dari masa peperangan itu ibu dari Suriah dan menyeberang ke Lebanon. Dan akhirnya sampai Lebanon ini ibu bertemu dengan suami ibu, iya, dan akhirnya menikah. Ya, saya menikah di tahun 2013 Pak. Oke. Dari tahun 2013 itu kan ibu pernah bercerita bahwa setelah menikah ibu mempunyai keluarga, mempunyai anak, dan tentunya ibu pernah sebelum ibu ke shelter atau sebelum datang KBRI ibu pernah tinggal di penampungan UNHCR. Iya. Bagaimana keadaan di sana? Waktu itu keadaan di UNHCR memang sangat memilukan dan memang sangat terpaksalah kita harus hidup di situ untuk menyambung hidup demi anak dan keluarga. Di situ saya banyak terjadi komplit, mungkin hidup di komplit lebih enak ya, lebih nyaman, tapi hidup di bawah naungan UNHCR. Saya cuma di pendaftaran doang saya sama anak, saya punya anak 4 Pak. Tapi saya tidak dapat bantuan. Tidak dikasih bantuan, cuma 1 tahun dikasihnya 1 kali aja yang namanya kalau di sini bilangnya bantuan situi. Oke. Ketika ibu mendapatkan bantuan begitu, mungkin ada pernyataan-pernyataan apa kenapa ibu tidak dikasih bantuan? Berapa kali kita tanya apa tapi nggak ada jawaban. Sementara anak kan paling besar cuma umur 4 tahun, 5 tahun, tapi bantuan tidak ada. Dari tahun 2019 suami sudah berhenti kerja akibat kejadian di Lebanon sini juga. Jadi suami berhenti kerja dan kita hidupnya ya di bawah nol lah, dianggapnya di bawah. Setelah suami tidak bisa bekerja lagi akibat keadaan di Lebanon terjadi. Berapa lama ibu tinggal di camp itu, di dalam penampungan UNHCR? Dari tahun 2014. Ya, saya waktu pertama mungkin kehidupan saya itu begitu gelap ya. Setelah ketemu sama yang namanya KBRI itu, yang pertama muncul di benak saya, mungkin KBRI akan mengambil saya, menahan saya seperti kalau di Saudi mungkin bilang tarhil ya. Nah, di situ aku baru tahu. Setelah justru Pak Dubes dan seluruh anggota KBRI malah datang ke penampungan, malah datang membawakan bantuan lagi ke saya dan ke keluarga. Itu yang membuat saya bangga dan sangat-sangat bangga sekali. Di mana Bapak Dubes mau mengulurkan tangan untuk warga, ya siapa saya sebenarnya? Mungkin bagi orang luar mungkin mikir saya, oh itu hanya bagikan layak jelata seperti apa mereka. Tapi toh malah Pak Dubes dan seluruh anggota KBRI malah datang ke camp. Itu yang pertama kalinya itu fenomena itu gak bisa terlupakan. Membawakan sembako untuk saya dan keluarga dan memberi bantuan pokoknya kepada saya dan anak-anak saya. Kenangan yang sangat terindah buat saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Dubes dan sangat berterima kasih kepada pihak-pihak KBRI sini yang telah mengulurkan tangannya untuk saya dan telah membantu saya. Berarti selama ibu berapa tahun di camp itu memang tidak ada sama sekali misalkan perkenalan atau apa dengan warga Indonesia, tiba-tiba ibu WhatsApp dan datang merespon balasan dari KBRI, itu bagaimana perasaan ibu itu? Aduh, sangat bahagia, sangat berbeda lah. Sewaktu kayaknya bagaikan mimpi Pak. Kayak kan mimpi indah gitu. Mungkin saya benar-benar mimpi atau apakah tidak ini. Kok malah bukannya saya dapat respon yang nggak baik, yang tegang gitu ya. Justru malah dapat respon Pak Dubesnya sendiri. Justru Pak Dubesnya sendiri datang beserta keluarga datang ke camp bersama mobil sampai orang-orang tetangga itu, orang Suriah di situ di camp sana. Pada ngomong sama saya, jadikan saya sebagai warga Indonesia. Mereka juga pada bingung, meminta agar pengen ayo jadikanlah saya warga negara Indonesia juga. Semua mereka pada bilang, kok Dubes kalian seperti itu katanya. Emang
jangan-jangan kamu bohong sama kami, katanya itu. Kok dubes sendiri yang begitu? Ya iya, saya bilang itu pedubesnya, saya gituin kan. Itu pedubesnya yang jabat tangan sama saya itu, yang ngasih saya sembako itu, saya bilang gitu. Waduh, di Indonesia enaknya jadi orang Indonesia, katanya. Udah saya mau buang Suriah, berarti kan saya Indonesia, gitu sama tetangga-tetangga semua gitu. Ini dia. Ketika ibu selesai atau ketika ibu keluar dari Suriah, kemudian masuk ke Lebanon. Nah, ini kayaknya ada cerita yang begitu syahdu ini para pemirsa. Jadi Bu Diana ini rupanya keluar dari Suriah sampai ke Beirut, mendapatkan seseorang yang begitu ganteng di hati Ibu Diana, dan alhamdulillah dijodoh. Mendapatkan jodoh, yaitu saudara kita yang sekarang ada di Suriah. Dan dari hasil perjodohan dan hasil mereka menikah itu ada 4 orang anak yang begitu tiba-tiba Masya Allah. Nah, ketika sudah mendapatkan pasangan yang begitu syahdu dan begitu ganteng, gimana ceritanya itu Ibu Diana kok bisa tiba-tiba bisa mendapatkan saudara Ahmad ini? Coba bisa diceritakan ke para pemirsa dulu ini, Bu. Ya, ceritanya Pak, saya mungkin jodoh saya ya Pak. Ya, saya mendapatkan suami yang begitu menyayangi saya dan mencintai saya dan keluarga. Ceritanya sih ya gampang aja. Namanya cuma cowok sama cewek. Iya. Syahdu berarti ceritanya nih. Iya. Coba bisa diceritakan dulu lah, siapa tahu ada pengalaman yang begitu. Saya kan di rumah majikan bekerja. Di majikan itu saya punya hari off lah. Ya, istirahat hari libur ya. Nah, di hari libur itu saya bisa keluar sama belanja, bisa keluar ke pasar. Di hari libur itu, nah di situ saya kenalan sama suami. Oh, berarti suami ini memang tinggal bersama? Nggak tinggal bersama Pak, tapi dia di tempat lain, saya di tempat lain, tapi ketemunya bukan di jalanan ya, maaf ya, bukan cowok jalanan, bukan saya juga cowok jalanan gitu loh. Tapi ketemunya itu mungkin Tuhan yang menjodohkan saya. Alhamdulillah. Ya. Waktu itu kita sih nggak seriusan Pak, kita sih biasa sebagai teman lah waktu itu. Ketika ibu sudah berkenalan dengan saudara Ahmad dan akhirnya menikah dan menghasilkan 4 orang anak, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana Bu Diana? Apa mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin mengalami hal yang sama dengan Bu Diana, atau mungkin Bu Diana ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berada di luar negeri yang mengalami hal yang sama dengan Bu Diana? Ya. Mungkin ada pesan atau pesan? Mungkin ada pesan bagi saya sih Pak. Kalau menurut saya Pak, begini, untuk teman-teman yang WNI yang di luar sana, kita hidup di luar itu merantau, tanah air kita itu akan kita butuhkan untuk pulangan kita. Orang tua pasti menunggu kita. Orang tua pasti menunggu kita di sana. Jadi janganlah, saya nggak begini, janganlah kita poya-poya di luar negeri, atau kita nggak melupakan orang tua kita yang di sana. Seperti saya di sini 12 tahun pisah dari orang tua. Dengan bantuan KBRI sini, saya bisa pulang, dan saya mungkin ya, maaf ya, saya nggak mungkin memperpanjangkan ini ya. Dulu saya memang takut dengan yang namanya KBRI, takut dengan yang namanya KBRI, dan takut dengan apa yang akan KBRI lakukan kepada saya. Tapi setelah saya mengenal begitu jelas dengan KBRI, oh justru hidup saya malah bahagia. Saya bisa pulang bersama anak-anak, dan saya dapat bantuan dari pihak KBRI. Dan ini membuat hidup saya, perubahan hidup saya yang stabilitas benar gitu ya, sangat bagus buat saya gitu. Karena KBRI nggak meremehkan saya, nggak membuang saya, alhamdulillah justru membantu saya, justru mengangkat saya. Jadi untuk WNI yang di luar sana, jangan takut-takutlah sama KBRI. Jika punya masalah, punya apa, KBRI itu tempat naungan kita, tempat membantu kita. Mereka akan selalu menampung kita, mereka akan selalu mendengar apa yang keluh kesah kita untuk kita. Baiklah, begitulah cerita dari Ibu Diana, WNI kita yang tinggal di camp sebelum ke shelter KBRI Beirut. Retouch.
Budi. Pernah jalan-jalan ke pantai, kemudian membawa anak pergi ke pantai. Ketika anak-anak dibawa ke pantai, itu bagaimana perasaan anak-anak, perasaan ibu tentunya mungkin dilihat dari suaminya juga melihat dan keluarga yang ada di Suriah dan keluarga yang ada di Lebanon itu melihat anak-anak mereka main di pantai itu gimana perasaan? Ya alhamdulillah Pak, semua melihatnya dengan gembira, dengan senang hati. Terpaksa anak alhamdulillah di sini pun dibawa naungan KBRI sini, shelter sini, anak-anak ibu itu bahagianya, begitu senang. Oke, sekarang nih ibu sudah di KBRI bersama anak-anak dan keluarga. Apakah anak-anak sekarang ini sudah masuk ke WNI Indonesia? Alhamdulillah dengan bantuan KBRI, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Imada dan juga kepada terutama Pak Ustaz Lodan. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan bantuan mereka yang kerja keras mereka. Saya bisa mendapatkan begitu penghargaan bagi kehidupan saya Pak. Karena saya merasa saya sebagai WNI Indonesia, warga negara Indonesia masih dihargai. Kami juga mendoakan ibu beserta keluarga nanti, anak-anak nanti, insya Allah nanti mungkin akan pulang ke Indonesia dalam waktu cepat ini. Kita mendoakan moga-mogahan ibu dan keluarga nanti ketika pulang nanti sampai dengan selamat. Amin. Insya Allah moga-moga di Indonesia betah, terutama anak-anak, dan dilancarkan dan diberikan kebahagiaan nanti. Jadi nanti ketika pulang, ya harapan kami semoga ibu nanti pulang ke Indonesia dengan keadaan selamat, sehat walafiat, dan nanti bisa berkumpul dengan keluarga nanti di sana. Terima kasih ya Pak Dubes. Kalau saya sangat berterima kasih sama Bapak dan seluruh pihak KBRI yang telah membantu saya baik dalam keadaan bantuan ekonomi maupun kepulangan saya bersama anak-anak ke Indonesia.